Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Az-Zumar sampai ayat 30. Terakhir kita membahas innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kita semua bakal dimatikan oleh Allah. Dimatikan, walaupun tertabrak mobil, bunuh diri. Sadarkah kita tidak ada jalan menghindari kematian ketika ditetapkan oleh Allah? Begitu menakutkannya kematiannya. Orang takut mati. Orang berusaha kalau bisa tidak mati, apa tidak mati dulu. Itu berbeda. Orang berusaha tidak mati, apa tidak mati dulu. Kalau tidak mati memang gak siap mati. Kalau tidak mati dulu bentar sih, mau apa? Nah, itulah yang selalu kita lihat. Dan corona ini pun membayang-bayangi timbulnya kematian. Orang takut corona, takut mati. Lah kenapa takut mati? Sementara innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Semua akan dimatikan oleh Allah, dan bila ajalnya telah tiba tidak ada yang bisa dihindari. Jadi jujur sajalah, termasuk saya juga takut mati. Embusing diudeni apa? Kalau kita berpikir setelah mati adalah perjalanan baru harus kita teruskan, maka harus kita siapkan kematian itu, yaitu dengan sekurang-kurangnya kita mengakhiri hidup dengan bertobat kepada Allah. Sisa waktu ini kita mengkonversi dengan amal-amal itu. Maka takut corona harus dimaknai. Apakah takut corona ini belum siap mati karena amal belum cukup? Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita kapanpun bisa mati dan harus siap mati. Maka jangan menunda taubat. Maka cara pandang saya pada yang akan ketemu corona, ya bersyukur pada Allah, karena bukan akan mati tapi terpilih untuk ujian kenaikan peringkat keimanan. Nah, dalam fase-fase corona itu mestinya menurut saya postingannya itu mengingatkan keimanan, bukan mengingatkan sembuh. Wong sukses
story-nya bukan sembuh. Success story-nya itu bagaimana kiat-kiat memelihara keimanan, husnudon terus pada Allah. Ini mah banyak tiba-tiba jadi perawat di postingan WA. Sibuk semuanya. Sampai daun kelor keluar. Alhamdulillah kita masih jendel. Jadi kurang menarik bicara sembuh itu. Mindsetnya Ya mindset. mati basi. Mindset, headset. Jadi berjuanglah, berdoa dan mendoakan orang yang sedang terpilih agar lulus ujian. Lulus itu bukan sembuh. Bukan sembuh dari corona. Lulusnya itu adalah sembuh tidak sembuh, sembuh atau kemudian mati tetap dalam keimanan. Itu ujiannya. Kalau ujiannya alhamdulillah saya lulus ujian, apa indikatornya sembuh? Salah. Orang Kristen, Hindu, Buddha juga pada lulus sembuh. Salah. Nah, kesempatan itulah kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang diuji itu agar lulus ujian. Apa lulus ujiannya? Yang memelihara keimanan plus menggembirakan. Gembira karena bakal mendapatkan hadiahnya dari Allah. Gembira. Hidupnya tidak jadi matinya menggembirakan, matinya juga menggembirakan. Tapi ikhtiar wajib. Ikhtiar supaya sembuh tuh wajib. Tapi postingannya pada kayak perawat aja pada. Sampai akhirnya ada madu dari India. Tambah maling mau madu orang laku madunya man. Gara-gara madu India. Mari kita meneruskan ayat-ayat kita dari ayat 31. Karena kita semua itu pasti dimatikan oleh Allah, maka Allah menyatakan setelah kematian itu, ini anggaplah di padang mahsyar, summa innakum, maka kalian semua sungguh-sungguh yaumal qiyamati, ketahuan pada hari kiamat itu, inda rabbikum tahtasimun, saling adu mulut, cekcok di hadapan Allah. Pebenar-benar itu ngaku benar, bisa dari berbagai sudut. Ada yang cekcok soal benar kan madhab saya yang benar, ini belum diputuskan oleh Allah madhab mana yang akhirnya masuk surga. Semua berebut pengaruh dari Allah, pengen dibenarkan pandangannya. Itu sudut pertama madhab. Organisasi mangga nggak diributkan. Walaupun ada kisah dibuat Pak Amin Rais, kaget ternyata orang NU di surga juga katanya. Ya, pikir saya orang Muhammadiyah doang. Ketemu saya. Itu nggak jadi sudut. Yang sudut kedua ini yang berbahaya. Akhirnya yang agama non Islam pun berebut pengaruh dari Allah, pengen diakui kami yang benar pada waktu di dunia. Orang Islam lebih nggak mau kalah lagi. Ini Allah saya loh. Yang orang Kristen juga sebut itu Allah saya. Semua berebut kayak bocah cilik rebutan mainan. Nah itu disebut tahtasimun. Nah tahtasimun itu berbantah-bantahan. Itu membuktikan bahwa tidak bisa di dunia ini agama itu didialogkan kebenarannya.
pedewek-dewek baik masing-masing. Tidak ada yang bisa diuji, diputuskan selama di dunia ini sing paling benar endi. Nanti semua akan diambil alih oleh Allah. Tapi kita sebagai orang muslim, orang mukmin yakin benar, harus yakin bahwa hanya agama kita yang benar. Tidak boleh meyakini agama lain mungkin benar. Nggak boleh. Masa kita yakin agama kita benar, agama lain kayaknya benar, nggak bisa. Kita hanya meyakini pilihan tauhid dan akidah kita yang benar, bukan paling benar. Karena nanti kalau paling benar, agama lain setengah benar, agak benar, yang lain tidak benar. Yakin akan dimenangkan Allah pada hari kiamat itu. Bahwa kemudian tasimun berbantah-bantahan, ya memang harus berbantah-bantahan. Semua kan sudah berjuang keras di dunia. Yang non Islam sampai jihad loh, melawan Islam. Mereka juga jihad. Malah orang Islam yang yakin benar kurang jihadnya. Ya. Itulah yang pernah saya ceritakan pada waktu di Jerman ada gerakan masyarakat menolak hijab, jilbab digunakan di kantor-kantor publik, kantor pemerintah, jawatan kepolisian, militer. Maka kelompok non-Islam turun ke jalan tanpa busana sehelai pun, lanang wadon demo arak-arakan di jalan tanpa sehelai kain pun. Bayangkan jihad mereka, kesungguhan mereka. Apakah mereka biasa? Malu, butuh sekuat tenaga tanpa jihad ya. Tanpa sehelai kain itu. Itu jihad mereka. Ya. Itu membuktikan mereka merasa yakin benar agama mereka, dan mereka membuktikan jihadnya, bahkan membuktikan ketidaksenangannya pada agama kita. Itu jihad mereka. Semua nanti akan diputuskan di hadapan Allah. Sebegitu kuat, besar dan keras jihad mereka, apakah sebanding dengan jihad kita? Ternyata kan enggak. Ya, terutama di agama kita ini sikap mendua munafik lebih besar, apalagi di Indonesia lebih besar. Mustahil dugaan komunisme yang kemudian membawa opini menakutkan, ada radikalisme ya, dan sebagainya. Itu tumbuh berkembang di bumi yang dianugerahi Allah, mayoriti umat Islam, mayoritas. Kalau bukan karena dari kalangan umat Islamnya kantong-kantong kemunafikan itu lebih banyak. Jadi tumbuh suburnya dugaan kaum komunis di Indonesia itu justru dipicu oleh kantong kemunafikan yang terlalu besar di kalangan umat Islam. Sulit menggelorakan jihad, melawan jihad mereka. Menggati lebih banyak munafik. Dalam setiap 50 orang berkumpul yang mukmin, yang munafik mungkin 40, 45. Perumahan Taman Puri Indah yang gerbangnya Citraland, gerbangnya ya, Citraland. Belok kanan setelah kuburan berarti Parian ya. Parian. Berapa itu? 80 kakak. Berapa yang munafik coba? Sulit kan?
andai kata diserbu oleh non-Islam atau komunis, nggak bisa jihad kolektif itu nggak bisa. Ya, kalau betul kita itu punya semangat jihad, maka pasti rotinya para rohali 5 shift atau 10 shift satu hari. Karena orang Islam pasti the first buy, membeli pertama kali di umat Islam. Semua pandangan keagamaan itu akan di hadapan Allah di hari kiamat nanti diputuskan. Maka di dunia ini nggak perlu cari dialog kebenaran agama. Titik. Disitulah kemudian saya berpikir, lamun tah itu apa ya? Kalaupun dialog kebenaran agama itu tidak perlu dilakukan, ya apalagi dialog perselisihan khilafiyah. Ya. Nah, tapi ternyata justru dibalik di sini. Silahkan madhab berbeda-beda, nanti diputuskan di Allah. Waktu arani gegati. Yang kita putuskan itu masalah siapa yang musyrik dan siapa yang tidak. Tapi kalau masalah cara beragama tidak ada lagi, yaitu mencontoh Nabi Muhammad. Kan nabinya satu, walaupun kiainya banyak, nabinya tetap satu. Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqi idja'ahu alaisa fi jahannam maswa lil kafirin. Ada 2 jenis kebohongan, dan ini top dua-duanya. Berbohong pada istri nggak masuk di sini. Jadi kepiawaian suami membohong istri nggak masuk. Ada 2 kebohongan. Kebohongan pertama adalah ngaku-ngaku jereh Allah, berbohong atas nama Allah. Bentuknya bagaimana itu? Yaitu diantaranya yang dilakukan orang-orang yang mengaku bahwa Allah punya anak, bahwa Allah bisa ditembus lewat wasilah. Itu semua sok kenal soal Allah, sok tahu soal Allah. Ya, itu kebohongan. Kebohongan kedua, wa kadzdzaba bisidqi. Yang tadi kadzdzaba 'ala Allah tanpa sajdah, yang ini kadzdzaba bisidqi, membohongi kebenaran, menolak kebenaran. Sudah tahu nabinya nggak pernah kunut kecuali beberapa kali, dipaksakan baik. Misal ini, atau contoh yang lain apalah, jangan kunut lah, apa yang lain. Nah, itu kadzdzaba bisidqi. Dari kebohongan jenis A dan kebohongan jenis B, kata Allah yang paling berbahaya adalah kadzdzaba 'ala Allah. Bukan berarti yang kadzdzaba bisidqi tidak berbahaya. Dua-duanya top ini. Dua-duanya ahli neraka. Tapi yang kadzdzaba 'ala Allah sangat berbahaya. Kenapa? Karena berbohong atas nama Allah, termasuk include di dalamnya sok kenal soal Allah, sok tahu ya, bahwa Allah itu bisa dikeroyok, angkone ngijabah doa ini, maka doa keroyokan ya. Sama dengan cara kita berpikir di demo itu ya, di demo butuh banyak masa ini, pasti nih bupati nih takut nih, framingnya bagus nih, lah Allah disamakan dengan bupati.
Allah bertanya, faman adlamu, mana yang lebih dolim, mimman kadzaba 'ala Allah, dibandingkan orang yang berdusta atas nama Allah, wa kadzaba bisidqi, dengan orang yang menolak kebenaran. Ija'ahu, setelah datang kepadanya. Jawabannya adalah kadzaba 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Termasuk demi Allah segala itu sumpah dusta. Alaisa fi jahannam maswad lil kafirin, bukankah orang-orang itu yang berdusta atas nama Allah itu akan mendapatkan tempat di jahannam lil kafirin, karena kekafiran mereka. Lawannya kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bisidqi adalah waladzi jaa, sedangkan orang yang bisidqi, jaa bisidqi, perhatikan jaa bisidqi, datangnya saja membawa kebenaran. Varian tidak akan datang ke suatu tempat kecuali bisidqi, datangnya aja udah dengan bisidqi. Wa saddaqa bihi, juga mempromosikan kebenaran itu. Benar memang takbir itu harus begini, benar orang Islam itu harus begini. Ja'a bisidqi itu mempraktekkan, ya, ja'a bisidqi. Setiap orang lihat perhali, wong Islam itu, wong ja'a kok digawe-gawe, sehingga bisa dibedakan. Saya ganti wong perhali wong Islam, itu kan ja'a bisidqi. Tapi berani juga wasaddaqa, membenarkan soal Islam itu, berarti mempromosikan. Maka ulaika humul muttaqun, itulah yang dimaksud dengan, nggak sembarang loh ini, bukan ittaqau, al muttaqun pakai alif lam. Andai kata perhali posisinya itu di saat itu, di menit detik itu mati, pasti masih surga, karena al muttaqun. Pokoknya ora awan ora bengi mekonon. Emang Islam mekonon itu namanya al-muttaqun. Wih, hebat ya orang Islam cara dagang ya. Sing tuku dinai plastik bungkus. Ai pada baik bagian. Kalau ada kembalian dikembalikan. Lahuma yasha'una 'inda rabbihim, orang-orang yang bertakwa itu akan dapat ma yasha'una 'inda rabbihim, apa baik sing pernah dikepengen. Bengene pengen apa? Tertunda kan karena yakin mungkin akhirat uli. Ya pengen fortune, pajero. Lah kau bilang nih akhirat lah. Peluangnya ada di dunia, mengkubin akhirat. Semua nanti dapat. Tapi kalau waktu di akhirat, ya Allah ganti temennya pengen fortune, menawi nih akhirat oleh nggak sama. Ya itu namanya mau mesakat pengen oleh fortune, akhirnya nyenang diri nih surga lah. Itu namanya apa, namanya hayal ya. Jadi luar biasa ya ahli surga itu. Di dunianya apa-apa bisa dilakukan, tapi ditunda mengkobelah nanti di akhirat. Lahuma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah upah orang-orang al-muhsinun. Kenapa disebut al-muhsinun? Kenapa? Karena bisa nabok ditahan, bisa balas dendam ditahan, maka disebut sabar. Tapi kalau orang dipukul tidak berani melawan, namanya bukan sabar, pejiri. Punya peluang balas dendam tapi tidak digunakan, memilih sabar.
Bisa bikin rumah mewah, mengkobelah di surga. Mendingan uangnya buat pesantren, buat wakaf. Oh bisa beli Fortune, beli Pajero, nanti ajalah di surga. Mendingan buat anak yatim. Muhsin ahsan adalah memberikan lebih banyak daripada meminta. Meminta berarti hak, memberikan kewajiban. Lebih banyak melakukan kewajiban daripada mengambil hak. Itu muhsin. Haknya dapat Pajero, wong duit sih, dapat Fortune, duit kawin maning, tapi semua nggak dilakukan. Wong punya segalanya. Maka yang diperbanyak kewajibannya. Mendingan duit kena kawin maning, kena bocah yatim, maka kena bocah yatim. Ya. Jadi khusus untuk varian udahlah, mendingan buat anak yatim aja. Nah itu disebut dengan muhsinun. Ini kalau pakai hadis, apa sih ihsan itu? Yaitu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau memang tidak bisa melihat Allah dan memang gak bisa, ya yakinlah kamu sedang dilihat Allah. Itu sama. Jadi berkorban atau sedikit mengambil hak, banyak mengerjakan kewajiban itu, yang disebut muhsinun itu karena Allah. Apa bonusnya orang-orang yang tadi disebut al-muttaqun dan kemudian disebut al-muhsinun itu? Bonusnya adalah liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu. Allah yukaffir, bakal membusek, menghapus anhum dari al-muttaqun itu amal yang paling buruk. Amal yang paling buruk, menghapus. Ada yang diminta karena bertobat, ada tidak bertobat tapi dihapus sendiri oleh Allah. Karena menurut Allah tidak pantas ini dosa ini nempel kepada hamba terkasih, tercintai. Padahal kitanya belum bertobat, dihapus oleh Allah. Yang dimaksud ini, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, yang terburuk, ya, dosa amalan terburuk dihapus oleh Allah. Sampai di situ dulu. Apa yang bisa bapak-bapak ibu-ibu pahami dari sepenggal teks itu? Allah terhadap orang al-muttaqun, al-muhsinun bakal menghapus, terus menerus menghapus amalan yang paling buruk dari orang-orang itu. Apa itu? Cara membacanya adalah, bayangkan oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, amalan paling buruk saja dihapus dosanya, apalagi amalan yang tidak buruk. Dosa dari amalan yang tidak begitu sangat buruk. Tuh ya, paham gak tuh? Ya. Padahal belum tentu kita bertobat, tapi dihapus oleh Allah yang paling buruk, apalagi yang tidak paling buruk. Karena kita al-muttaqun, karena kita al-muhsinun. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Yang paling buruk dosanya dihapus oleh Allah, apalagi yang ringan. Sebaliknya pas dapat ganjaran
malah Allah memberikan bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, pahala yang melebihi dari ekspektasi amalannya. Amalannya urus sepira, Allah ngasih pahalanya berlipat ganda. Buatlah ukuran sholat berapa pahalanya. Anggap dua, itu mah berjamaah ya. Anggap 27 lah, udah nggak apa-apa 27. Tapi latar belakang al-muttaqun yang memungkinkan 2700. Karena bi ahsani, dengan pemberian yang ternya menurut Allah. Jadi kalau oleh Allah dibatasi dapat asyru amsaliha, itu namanya kecil. Dibatasi dapat bonus ya 10 kali lipat cilik. Mau dibatasi angka aja. Ini mah bi ahsani. Kan kalau kita sedekah dapat pengkali lipatan 10 kali lipat cilik, mau dibatasi kok. Ya. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah sudah mencukupi kebutuhan hambanya? Merasa yakin tidak dicukupi kebutuhan kita itu oleh Allah? Ya, kalau yakin kenapa ada korupsi? Kalau yakin kenapa menipu? Kalau yakin kenapa menunda sedekah? Kalau yakin kenapa takut wakaf? Kalau yakin kenapa pelit pada istri? Jadi belum yakin kita itu bahwa Allah itu mencukupi kebutuhan hambanya. Belum bertawakal pada konsep Allah mencukupi hambanya. Bahkan belum kita minta sudah Allah kasih. Pernah minta oksigen? Belum lah, belum minta lah, tapi dikasih oleh Allah sih. Jadi Allah memberi, kita diminta tambah diminta. Itu yang disebut dengan alaihissallahu bikafin abdah. Allah itu mencukupi semua kebutuhan hambanya. Mencukupi kebutuhan hambanya, bukan keinginan ya, kebutuhan hambanya. Tapi wa yuhawwifunaka billadzi min dunihi, tapi ada selain Allah yang menakut-nakuti. Udah cukup sih, maka menipu, korupsi, maling, menunda sedekah, pelit pada istri, ketakutan wakaf. Ada yang menakut-nakuti selain Allah, padahal udah urusan itu. Pernah ngasih oksigen enggak? Itu sih yang menakut-nakuti. Kadang-kadang setannya dalam bentuk istri, atau sebaliknya dalam bentuk suami, atau sebaliknya anak. Orang tua mau wakaf, nanti dedenya gimana kuliahnya? Nggak jadi wakaf. Bentuknya macam-macam. Itu disebut yuhawwifunaka. Ini menarik bapak-bapak, ibu-ibu. Setiap kali ada ketakutan disebut oleh Allah yuhawwifunaka, diweden-wedeni, artinya bohong itu. Ditakut-takuti. Ditakut-takuti bener nggak berarti? Enggak ada. Mau ditakut-takuti kok. Anda pocong kah? Padahal melaka. Apa ya? Diweden-wedeni ya. Artinya percaya tidak Allah menjamin kita ini tercukupi kebutuhannya. Bahwa kemudian timbul mindset mengkoni primen. Yuhawwifuna, ada yang bocor di situ. Yaitu pihak yang memprovokasi. Karena faktanya enggak begitu. Pasti cukup. Ya, pasti cukup. Diopinikan enggak cukup. Maka ada yang tergelincir
nggak jadi wakaf, nggak jadi sedekah, mari kita buat keputusan tidak jadi wakaf. Maka wa mayyudlilillah fama lahu min had. Orang-orang yang akhirnya karena ketakutan tadi itu akhirnya tidak jadi wakaf, maka disebut dengan melawan Allah. Kok melawan Allah? Pada waktu orang diberikan kemampuan wakaf, besar wakaf dia. Berarti sudah diperintahkan wakaf dia. Datang anaknya, Pak, dia mau ke Australia dedenya. Mau apa dia? Lomba e-sports, main game. Akhirnya batal wakaf. Nah itu sudah perkara yudlilillah, melawan Allah. Menarik. Akhirnya kata ibunya, ya udah gede ya, nanti aja mama wakafnya. Dipikirnya akan dapat hidayahnya. Dijawab oleh Allah, fama lahu min had. Mal bakal oleh hidayah lagi. Tidak akan terulang lagi bisa wakaf, maksudnya itu. Tuh ya, cara membacanya begitu. Tidak akan terulang lagi. Selalu saja itu the best momentum, kesempatan emas. Tahunya dari mana mungkin habis itu dimatikan oleh Allah? Pengertian wakaf di situ dalam konteks misalkan dapat 100 juta, apakah semuanya harus dikasihkan atau hanya sekian persen saja? Kita nggak tahu masing-masing peristiwa. Yang dimaksud begini, Pak Jasuro oleh duit 100, tiba-tiba ada pikiran positif, lah harus diwakafkan 50, sudah jadi tuh. Sadarilah itu sudah jadi perintah Allah, bentuknya 50. Tiba-tiba anaknya Pak Jasuro ngomong, Pak jangan sih Pak, pengen ngeganti pelek nih harganya 100 juta. Akhirnya kata Pak Jasuro, ya mengkumaning. Ada dua peristiwa di situ. Nilai wakafnya diturunin. Jarang itu kan. Jarang. Oke, diturunin. Ya gah wakaf tunai 20 juta, 30 kena pelak. Nantilah kalau ayah dapat lagi. Ya. Ada dua peristiwa. Peristiwa pertama penggelapan 30 juta. Maka disebut yudlillah. Peristiwa kedua sohor kayak berubah bakal dapat uang 30 juta. Fama lahu min had. Belum tentu dapat petunjuk lagi dari Allah. Bisa mati tasiku, bisa bangkrut, bisa kedanan, macam-macam. Menarik kan? Kalau niatnya begini ya, saya sudah cukup lama ya. Setiap rezeki yang kita peroleh itu akan saya keluarkan sekian persen. Itu udah pasti itu. Kalau itu kan berarti sekian persen saja gitu. Ya itu sudah bagus tuh. Berarti Pak Jasuro sudah diberi perintah oleh Allah mengamankan sekian persen itu. Itu sudah bagus itu. Berarti sudah istimror, sudah jadi kebiasaan. Dan andai kata dalam satu periode bulan tertentu tidak mampu, tetap pahalanya sama. Walaupun gak ngisi sedekah. Itu hebatnya karena udah jadi kebiasaan. Jadi sadarilah kita semua akan mati. Maksudnya itu, jangan menunda kebaikan karena belum tentu akan ada hidayah, kesempatan dari Allah. Ini kan judul soal mati nih. Judul soal mati. Wa may yahdillah fama lahu min mudil. Nah, Pak Jasuro lagi. Akhirnya anaknya yang minta pelek itu, Pak jangan sih semuanya. Udah sih 50-50. 50-50-nya bukan 25 juta 25 juta. 30-20. Almarhum sih. Kata Pak Jasuro, enggak bisa. Pelek menanti. Ini perintah Allah. Maka peristiwa itu disebut wa may yahdillah. Barang siapa yang pada waktu beraksi beramal itu dalam hidayah Allah, fama lahu min mudil. Tidak akan ada yang bisa menggoyangkan.
Berarti peristiwa pertama Pak Surah ngeleng anak itu beramal belum dapat hidayah. Beramal itu biasa. Tapi kalau amal dapat hidayah nggak akan goyah. Nah ini pelajaran. Kenapa sih batal beramal? Memang amalnya bukan karena hidayah. Belum. Kau beramal lahir rebu-rebu gedang. Sebab kalau amal itu di bawah hidayah nggak ada goyahnya. Walaupun diancam istri, ya, tetap aja tidak akan goyah. Jadi kalau kita mau tahu seberapa nilai amal kita itu di bawah hidayah atau tidak, yaitu seberapa sukses menghadapi godaan. Kalau tergoda, ya jangan salahkan amal, salahkan dia beramal tidak di bawah hidayah. Alaihissallahu bi'ajizin dintiqam. Hei, coba perhatikan untuk yang membatalkan amal. Alaihissallahu bi'ajizin dintiqam. Bukankah Allah itu ajiz, maha perkasa, dintiqam, yang punya peluang balas dendam. Intiqam itu balas dendam. Nah itu yang perlu dicermati. Menghukum dengan balas dendam beda. Intiqam itu balas dendam. Setosir ya, garis tak naik, kesempatan tidak ditunaikan, itu namanya intiqam. Nah kasusnya tadi itu Pak Surah akhirnya kalah sama anak. Itu intiqam judulnya. Maka Allah balas dendam. Bakal saya kasih kesempatan lagi, peluang wakaf itu. Nah itu namanya intiqam. Jadi ada orang mau berangkat haji lah kemana lah, gara ngerehab umat dipit menawi ke bapak nih ke aja rasanya oleh jasa produksi berangkatlah tahun Arab aja. Kata Allah intiqam, mal bakal tak ada kesempatan lagi. Intiqam balas dendam Allah. Karena Allah itu alaihissallahu bi'azizin intiqam. Allah itu kuat, tangguh, ya, tidak kebita dengan iming-iming. Nanti aja Allah ya, tahun depannya nggak kebita. Intiqam, ketahui Allah itu punya peluang balas dendam. Intiqam, hati-hati kalau intiqamnya dalam bentuk umur kita tidak panjang sehingga mengkuar wakaf, mengkuar haji sia-sia wong mengku baik. Karena mengku-mengkunya setelah menunda. Kayaknya paragraf baru ya. Wala in sa'altahum hai Muhammad, andai kata saja jikalau engkau hai Muhammad tetakon kepada mereka, man sapa sih khalaqas samawati wal ard, singgawe langit-langit dan bumi ini, layakuruna Allah, pasti bejawabe Allah lah kemana. Kul lamun mekonon, coba omong hai Muhammad kepada mereka, kalau memang kamu jawab siapa yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, tidak ada lagi kecuali Allah, maka afaro'aitum, bagaimana pendapat kalian, kok bisa ma tad'una min dunillah, malah kamu panggil selain Allah, berdoanya kepada selain Allah. Kok bisa sih? Berarti wong kunukun nelimbengaken gitu, mirip siapa sing lahiraken, siapa sing dijadikan tempat berbakti. Ibu nih ditinggalakan, ibu angkat diurus, banyak kan? Jadi nelimbengaken. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi. Coba kamu renungkan, untuk kalian renungkan, pada saat Allah sayangi itu memberi madorot kepada kalian, emang backup kamu bisa mencegahnya? Patron kamu, kekasih kamu bisa? Atau giliran pada saat diputuskan
Saya nih, kata Nabi Muhammad, dapat rahmat Allah. Emang bisa mencegah rahmat Allah untuk saya? Nggak bisa. Allah itu ajiz, maha perkasa. Kul, oleh karena itu kata Nabi Muhammad, hasbi Allah, hasbi Allah. Wis cukuplah apa anane sing Allah iki. Hasbi Allah, cukup apa anane sing Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Dan saya percaya habis bahwa Allah itu kaf memenuhi kebutuhan kita. Hasbi Allah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hasbi Allah, hasbi Allah. Ini wirid almarhum ini, hasbi Allah. Bisa nggak mempraktekannya ini? Hasbi Allah ini sulit. Tadi itu pembuka pengajian. Kita nggak yakin kok bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, bahwa kita dibayang-bayangi dimatikan oleh Allah kapan saja, anytime. Ini kan soal ada dua nih. Ada fakta kita dicumponi Allah. Fakta kedua, ada fakta kita sering menunda amal. Menunda amal itu artinya menyanyiakan kesempatan sudah dicumponi oleh Allah. Allah memenuhi kebutuhan kita sehingga kita bisa sedekah, tapi kita menunda sedekah. Sementara kita dibayang-bayangi kematian. Ini kan sulit ini. Ya, maka sering-seringlah diingat hasbi Allah. Udahlah, cukuplah dari Allah. Saya nggak butuh yang lain. Kalau memang hasbi Allah, ya sudah, amanat Allah ditunaikan. Kalau harus sedekah, sedekah. Kalau harus zakat, zakat. Kalau harus berbakti pada istri, berbakti pada istri. Kalau harus berbakti pada orang tua, jangan menunda amal. Itu namanya hasbi Allah. Jangan menunda amal. Sementara ini hasbi Allah itu diterjemahkan, ialah semiskin-miskinilah. Jadi masih dalam bentuk materi. Nah, padahal masalah mengeksekusi amal, ya. Kul, katakan hai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Ayo, semua beramal berdasarkan status kalian, kedudukan kalian, makom kalian. Wadon beramalah dengan jenis kelamin wadonnya. Lanang begitu juga. Yang kaya pasti berbeda dengan yang miskin. Karena tidak boleh menunda. Mengkobilah lamun sugih bisa. Mengkobilah lamun miskin. Lamun wong wadon mengkobilah lamun jadi lanang konon. Kan nggak bisa. Jadi yang malu, jangan menunda. Ayo sekarang beramal. Ala makanatikum, apapun keadaan kalian. Jangan menunda. Ya. Yujzihi. Mana itu? Inni amilun. Saya beramal dan kalian beramal. Fasaufa ta'maluna. Nanti kalian akan tahu. Mayati adzabun yuzihi. Siapa yang akan datang pada hari kiamat dengan azab yang yuhjihi, menghinakan dia, wa yahillu alaihi azab mukim, dan siapa yang datang pada hari kiamat dengan azab berupa masuk neraka mukim. Ada dua azab tuh. Ada azab menghinakan, ada azab mukim. Mukim apa mukim? Ada dua pengertian, bisa lawas, bisa selawase.
Wallahu a'lam bishawab, mana yang benar. Anggaplah selawase, berarti khalidina fiha. Berarti azab yang menghinakan adalah ahli surga mampir dulu di neraka. Kehina. Hanya gara-gara menunda amal pada waktu di dunia. Jadi menunda amal itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah indikator kita kurang yakin hasbiyallah. Ya, menunda amal itu. Kalau kita yakin hasbiyallah, yakin habis tawakal pada Allah, pasti tidak menunda amal. Amalnya apapun, baik amal mal, amal harta, amal jasad, apalagi amal hati, pastinya menunda. Yang kedua, juga belum yakin bahwa mati itu pasti. Ya. Nah, nanti kita di ayat 42, ini ayat 42. Ini ayat surat Az-Zumar, ayat 42 itu adalah ayat yang terkenal soal konsep tidur dan mati. Ya. Tidur itu sebetulnya mati. Nah, itu di ayat 42 kita lanjutkan besok pada hari Ahad. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan meledog HP ini.